Maka kalau ada RJ, ke-8-8-nya juga RD. Dari mana itu teori apa yang mau dipakai? Nah kemudian ketika kemudian berbicara berkas perkara, tentu kalau ada petunjuk dari jaksa melalui berkas, kita sudah jelas dalam hukum acara itu kita akan melakukan koordinasi, kemudian juga melengkapi berkas perkara itu dengan penyidikan tambahan. Karena podcast Akal Waras beberapa waktu lalu membahas restoratif justice ini, beliau berkeyakinan terhadap kasus yang sedang berjalan ada restoratif justice itu parsial dalam satu LP. Nah, itu ada link yang di atas 5 tahun. terjadi perdebatan ini di publik di luar APH. Apa iya RJ itu bisa diecer gitu? Moga Om Ya. Hendrik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam akal waras. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bukan protes kepada Mas April, tapi saya bersyukur diundang. Hanya saya protes kepada hotel. Saya salah masuk ruang mungkin. Sepertinya saya masuk ruang sauna, kepanasan saya. Ya, jadi saya dari tadi, saya masuk ruang sauna. Tapi tidak mengapalah ya. Dari tadi saya minum terus, ditawari makanan enak, saya mikir minum aja lah gitu ya. Baik, satu pertanyaan yang sangat seksi, barangkali hari ini juga bisa diikuti di channel saya, silahkan dibuka HP-nya, channel Salam Akal Waras. Pertama saya ingin mengatakan, tidak ada yang namanya SPDP itu parsial. Karena namanya saja surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kalau di dalam satu berkas itu ada 12 atau 8, maka kalau ada RJ, ke-8-8-nya juga RD. Dari mana itu teori apa yang mau dipakai? Kan kita mengenal yang namanya hukum acara pidana itu dengan sebutan one for all mechanism, satu hukum acara pidana untuk semua, ya. Lalu dikembangkanlah teori-teori, dan saya juga tidak mengerti yang bicara itu punya legal standing apa tidak. Misalkan yang dibicara itu Andi Aswan, setahu saya dia tidak punya legal standing sebagai penasihat hukum Pak Jokowi. Begitu pula ketika yang berbicara itu adalah advokat yang seperti suku Apache begitu, siapa namanya itu ya? Dia mengatakan dia itu mewakili siapa? Saya ingin luruskan. Ketika tadi disebutkan di awal oleh Mas April bahwa era baru kita ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sering kita menyebut sebagai Undang-Undang KUHP Nasional, dan kemudian Undang-Undang 20/2025 tentang hukum acara pidana, maka di situ berlakulah one for all mechanism, dan itu dikunci di pasal 361 atau aturan peralihan yang kita mengenalnya sebagai teori leg posterior derogat leg posteriori. Artinya ketika ada aturan baru mengatur hal yang sama, maka aturan yang lama itu sudah tidak ada. Nah, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan apa yang disebut sebagai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Jadi nyambung ya. Saya tidak minta dukungan beliau, saya yakin beliau dukung ya. Karena memang begitu, seorang akademis harus bicara begitu. Jadi bagaimana mungkin itu membuat SPDP, laporannya itu laporan tahun 2025, dan di Perma Nomor 1 2026 itu jelas disebutkan sepanjang perkara itu belum dimulai penuntutan, maka harus tunduk pada peraturan yang baru. Peraturan yang baru, restoratif justice itu mekanismenya ada 3, ya. Jadi pihak yang bersengketa secara pidana, artinya pihak terlapor, itu mengajukan permohonan kepada kepolisian, polisi manapun, bisa Polsek, Polres, atau Polda atau Mabes Polri. Lalu disitulah dibuat kesepakatan, dan setelah kesepakatan ditandatangani, kesepakatan ini harus dibawa ke pengadilan, karena di situ harus ada tanda tangan yang namanya Ketua Pengadilan Negeri, sebutnya begitu di Perma Nomor 1 Tahun 2026, ya. Jadi kalau hari ini kepolisian tetap ngotot mengatakan itu sah, saya yakin itu sedang berpolitik, ya. Dia sedang tidak mengerjakan apa yang saya sebut sebagai hukum acara. Hukum acara itu sifatnya satu, one for all mechanism. Kita tidak punya hukum acara pidana yang lain.
dan di Perma nomor 1 2026 serta di pasal 361 KUHP itu jelas diatur apabila belum sampai pada tingkat penuntutan ya, dan saya yakin kejaksaan belum tentu sampai 21 ya, karena ada dua kelemahan utama yang tidak mungkin bisa dipenuhi polisi. Yang pertama itu adalah ijazah asli Pak Jokowi, kemudian yang kedua, apa Pak Jokowi bersedia hadir di pengadilan ya. Kami saja yang berdata aja berkali-kali teriak, dia bilang di depan televisi, tapi giliran diundang loh, bukan dipanggil loh. Diundang itu kan satu kehormatan, dia tidak pernah datang. Jadi menjawab pertanyaan ini rekan saya Najib ini ya, saya ingin mengatakan restoratif justice yang hari ini dipraktekkan Polda itu adalah salah, dan teman-teman pengacara bisa mengajukan pra peradilan karena pra peradilan di KUHP yang baru objeknya sangat banyak. Anda membuat penyelidikan tidak selesai pun Anda bisa mengajukan prapit. Anda lapor dalam 1 bulan tidak ada kemajuan, Anda bisa lakukan prapit, dan ini peluangnya prapit. Tapi saya sudah bilang bahwa tentunya tidak elok dan tidak seksi kalau saya yang mengajukan prapit. Teman-teman bisa ajukan. Jadi tegas di forum ini saya jawab, satu, tidak mungkin SPDP itu dipecah-pecah ya, tidak bisa dipecah-pecah. Kemudian kita harus menghormati, siapapun itu harus menghormati. Salah satu syarat berlakunya undang-undang adalah kita mengenal asas fiksi hukum. Ketika sebuah peraturan diundangkan, maka semua orang itu dianggap mengerti hukum. Barangkali itu ya, tetaplah menjadi orang yang punya akal waras, merdeka. Terima kasih Mas Taufik. Saya bergeser ke Dir Narkoba Polda DI. Tadi ketika saya bertanya di luar tol, wah ini pertanyaan di luar tol. Lanjut. Sponsor. Pertanyaan saya masih mengacu kepada materi ini. Tadi saya tanyakan di luar tol, konteks masih sama. Dan saya sounding ke Kejaksaan Tinggi. Ketika APH dalam hal ini kepolisian melampaui batas waktu 7 hari, apakah akan diterbitkan sprindik baru yang itu berarti dihentikan dulu perkaranya, atau ada juklak lain di internal kepolisian? Monggo dari pihak mewakili Kapolda ini. Dari penyampaian sprindik itu disampaikan, kemudian berkas dipelajari, ketika mendapatkan Nanti PDIP tapi Bang Marus aja masa SPDP dipecah-pecah. Nah, ketika melampaui waktu 7 hari itu, apakah diterbitkan sprindik baru, berarti dihentikan dulu, atau ada mekanisme lain? Yang dimaksud 7 hari itu mungkin SPDP maksudnya, Iya. bukan sprint penyidikan. Ya, terima kasih Bang Najib, kawan saya lama ini. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih atas undangan di forum ini. Sebenarnya sama ini yang disampaikan dengan Pak Taufik ini. Kita mau menyampaikan panjang dan lebar kali tinggi ini kayaknya banyak yang kipas-kipas ini. Mungkin Bang Iti atau Hotel bisa bantu nyalain. Nah, jadi berkaitan dengan apa yang dikatakan itu barangkali yang dimaksudkan surat dari penyidikan, tapi yang dimaksudkan adalah Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Jadi memang sesuai dengan putusan MK berjelas Ya. Kita secara limitatif ketika kemudian kita berbicara KUHP yang lama 109 ayat 1 dalam hal memulai penyidikan, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penduduk. Tidak ada. Nah, ini tidak ada batas Sudah waktu. Mahkamah Oleh MK masih makanya merekam sudah ada KUHP baru, KHP baru. perjelas ya, secara limitatif penyidik itu harus menyampaikan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu paling lambat 7 hari. Dan ini saya rasa di seluruh kepolisian, baik sektor
Polres maupun Polda sampai dengan Mabes, saya pikir sudah melaksanakan ini. Jadi SPDP dikirim kepada penuntut umum itu paling lama 7 hari. Nah kemudian ketika kemudian berbicara berkas perkara, tentu kalau ada petunjuk dari jaksa melalui berkas, kita sudah jelas dalam hukum acara itu kita akan melakukan koordinasi, kemudian juga melengkapi berkas perkara itu dengan penyidikan tambahan dan kemudian dikirimkan balik kepada pihak jaksa. Nah, dalam hukum acara yang baru, ketika kemudian penyidik menganggap bahwa penyidikan sudah lengkap, tetapi pihak jaksa peneliti menganggap belum lengkap, itu ada kemudian forum gelar yang dihadiri juga oleh selain penyidik dan jaksa yang menangani, itu dihadiri juga oleh pengawas penyidik, kemudian juga oleh pengawas dari kejaksaan, dan juga kemudian dari ahli. Nah, dalam forum gelar itu ya kemudian bisa diambil satu keputusan apakah penanganan perkara itu sudah bisa dianggap lengkap atau masih ada diskusi-diskusi yang perlu dilakukan. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian ketika penyidik menganggapnya itu sudah lengkap, penyidik itu bisa melimpahkan kepada penuntut umum dengan mengatakan bahwa penyidikan sudah maksimal, dan itu kemudian akan diputuskan ya akhir dari penanganan perkara itu oleh jaksa, apakah akan dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan di penuntutan. Jadi kalau saya menyetir apa yang disampaikan oleh Pak Jam itu, kami yang mulai, jaksa yang mengakhiri. Nah, itu yang barangkali menjadi jawaban dari kami. Pak Najib, moderator, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan applause pada narasumber ketiga dan 4. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 15 menit. Sesuai rundown, diskusi akan selesai jam 17. Tapi mohon sebelumnya mungkin panitia bisa melunasi DP hotel. AC-nya dinyalakan. Ada 2 kesempatan, dua penanya kita berikan. Silakan dari floor, kalau bisa dari sebelah kanan, tengah ke kanan 1, dan nanti tengah ke kiri 1 penanya. Ditujukan kepada siapa, fokus langsung pada pertanyaannya, nggak perlu pakai pengantar pertanyaan.